Rama, seorang pria muda dari kota, kembali ke desa Gondang setelah hidupnya dihantam kejanggalan demi kejanggalan. Hubungan asmaranya berakhir tragis, karirnya runtuh tanpa sebab, dan malam-malamnya dipenuhi bisikan serta mimpi buruk tentang mantan kekasihnya, Rara. Yang tidak Rama tahu, Rara pernah diam-diam menanam pelet hitam dengan media rambut dan darah, dipandu oleh dukun perempuan tua dari desa ini. Ketika Rama mencoba memutuskan ikatan gaib itu, ia justru membuka sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih lapar. Sebuah kekuatan yang bukan hanya lahir dari cinta terkutuk, tapi dari tanah itu sendiri. Gondang menyimpan rahasia yang tak bisa dikubur, dan Rama telah memanggilnya kembali. Kabut menyelimuti jalan setapak itu saat Rama turun dari mobil sewaan di tepi desa Gondang. Suara mesin memudar di kejauhan, meninggalkan keheningan yang tebal. Hanya suara dedaunan yang digesek angin dan sesekali kokok ayam dari arah perbukitan. Di pundaknya, tergantung sebuah ransel besar. Jaket lusuh membungkus tubuh kurusnya, dan mata sayunya memandang rumah kayu tua yang berdiri terpencil di ujung jalan berlumpur. Rumah itu peninggalan kakek buyutnya, kata ibunya. Sudah bertahun-tahun tak dihuni, tapi masih berdiri kokoh di bawah rindang pohon-pohon tinggi yang mengelilinginya. Lokasinya terpencil, jauh dari rumah warga lain. Di belakangnya, terbentang hutan Gondang yang lebat dan kelam. Rama tak pernah ke tempat ini sebelumnya, bahkan dalam ingatan masa kecil pun tidak. Tapi entah kenapa, ketika hidupnya mulai berantakan setelah putus dari Rara, pikirannya justru mengarah ke rumah ini. Seolah sesuatu memanggilnya ke sini. Ia menaiki tangga kayu menuju teras rumah. Setiap langkah menimbulkan suara berderit pelan. Kunci sudah dikirimkan ibunya lewat pos beberapa minggu lalu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu tua yang reot itu. Bunyi engsel berderit menyambut, dan bau debu serta kayu lembab langsung menyergap hidungnya. Ruangan utama gelap meski hari masih sore. Ia membuka semua jendela agar cahaya masuk. Lantai kayu tampak kotor, dan sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Di pojok ruangan, ada rak buku tua yang sebagian besar isinya sudah lapuk dimakan rayap. Sebuah cermin besar tergantung di dinding, kusam dan berdebu. Rama memandang bayangannya sendiri dalam cermin itu. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan ada lingkaran hitam di bawah mata. Ia terlihat seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Dan memang, ia merasa begitu. Rama meletakkan ransel di lantai dan menarik napas dalam. Ia berjalan menuju kamar di bagian belakang. Ada dua kamar, satu lebih besar dengan ranjang besi berkarat dan kasur tipis berdebu. Yang satu lagi hanya ruang kosong tanpa perabot. Ia memilih kamar yang lebih besar. Ia membersihkan sebisanya, lalu menggelar tikar di lantai untuk tidur malam ini. Untuk urusan tempat tidur, ia akan cari ke pasar desa besok pagi. Menjelang maghrib, kabut makin menebal. Rama duduk di teras, menyalakan rokok dan memandangi hutan di belakang rumah. Kabut tipis seperti merayap dari sela pepohonan, menyelimuti tanah, merambat pelan ke arah rumah. Suara jangkrik mulai terdengar, bersahut-sahutan dengan lengkingan burung malam yang entah dari mana asalnya. Udara mulai dingin, menusuk tulang. Ia masuk ke dalam dan menutup semua jendela, kecuali satu yang tak bisa dikunci. Malam tiba lebih cepat di Gondang. Di luar, tak ada lampu jalan, tak ada suara kendaraan. Hanya gelap, dingin, dan diam. Rama duduk sendirian di ruang tengah, menyalakan lampu minyak kecil yang ia beli dari warga desa tadi siang. Ia mencoba membuka ponsel, tapi sinyal hilang. Tak ada pesan masuk, tak ada koneksi. Seperti ia terputus sepenuhnya dari dunia luar. Menjelang tengah malam, Rama terbangun. Suara sesuatu jatuh di dapur membuatnya tersentak. Ia bangkit perlahan, tubuh masih limbung karena kantuk. Lampu minyak masih menyala redup, melemparkan bayangan ke dinding kayu. Ia berjalan pelan menuju dapur, tapi tak menemukan apa-apa di sana. Hanya ember kosong yang terguling, mungkin tertiup angin. Saat kembali ke kamar, ia merasa ada yang aneh. Udara di dalam rumah menjadi jauh lebih dingin. Ia menarik selimut dan mencoba tidur lagi. Tapi matanya terus terbuka, menatap langit-langit kayu di atas. Suara angin di luar seperti berubah menjadi bisikan. Pelan, berulang-ulang.
Ia tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya terdengar seperti nyanyian yang dilantunkan sangat jauh. Tiba-tiba, jendela yang tak bisa dikunci terbuka sendiri, menghantam dinding dengan keras. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau tanah dan kembang. Rama bangkit, berjalan tergesa menutup jendela, tapi matanya sempat menangkap sesuatu di luar. Di balik kabut, ada bayangan perempuan berdiri diam, tak bergerak, menatap ke arahnya. Rambutnya panjang tergerai, tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari sumur. Rama menutup jendela dengan cepat dan menarik tirai kain lusuh yang tergantung di situ. Ia bersandar pada dinding, jantungnya berdebar keras. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya bayangan pohon, pikirnya. Mungkin hanya kabut yang membentuk ilusi. Ia kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Tapi saat ia melihat ke arah cermin yang tergantung di dinding, ia merasa dingin menjalar dari tengkuk hingga ke kaki. Di dalam cermin, bayangannya berdiri, tapi bukan menghadap ke arah dia sedang berbaring. Bayangannya memunggungi ranjang, seperti ada seseorang lain di antara mereka. Rama memejamkan mata. Ia tak ingin melihat lagi. Ia hanya ingin malam cepat berlalu. Malam di desa Gondang menyimpan diam yang pekat. Suara jangkrik terdengar seperti gema dari dalam sumur, dan angin berembus pelan lewat sela-sela papan rumah, menyentuh kulit seperti jemari dingin. Rama tak pernah merasakan malam yang setenang sekaligus setegang ini. Ia mencoba tidur, namun rasa kantuk tak datang. Matanya terbuka lebar dalam gelap, menatap langit-langit kayu tua yang seolah bergerak perlahan mengikuti napasnya. Ia mendengar sesuatu. Sama. Pelan. Seperti air menetes dari genting. Plok, plok, plok. Rama bangkit. Ia mengambil lampu minyak kecil dari lantai dan berjalan keluar kamar. Lantainya berderit saat diinjak, namun suara tetesan itu tak berhenti. Ia mengikutinya ke ruang depan, melewati ruang tengah dan dapur. Tidak ada kebocoran. Atap tampak utuh. Ember di sudut pun kosong. Plok. Suaranya kembali terdengar. Tapi kini lebih dekat. Rama menoleh ke arah jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Jejak kaki. Basah. Mengarah dari jendela ke kamar tempat ia tidur. Bukan hanya satu. Ada 4. 2 telapak kaki manusia, kecil dan ramping, berair. Airnya menetes di lantai kayu, menyisakan bekas lingkaran gelap. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Rama tak bergerak. Napasnya tercekat. Dalam diam, ia menoleh ke arah jendela yang terbuka. Tirainya bergoyang pelan, seperti sedang dimainkan tangan. Udara malam masuk, membawa aroma menyengat. Bukan hanya tanah, bukan hanya daun, tapi bau bunga busuk dan air rawa. Ia mencium bau itu dengan jelas, menyesakkan dada. Bau air mati yang tak mengalir, bercampur kembang yang membusuk. Rama menutup jendela dengan cepat dan mengganjalnya dengan balok kayu. Ia kembali ke kamar, memandangi lantai yang basah. Tapi jejak itu sudah hilang. Seperti tak pernah ada. Ia membuka selimut dan merebahkan diri kembali, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menoleh ke arah cermin, sesuatu membuat darahnya berhenti mengalir. Ada seseorang berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang, menutupi separuh wajah. Wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup. Mata hitam pekat itu menatap langsung ke arah matanya lewat pantulan cermin. Tapi saat Rama menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Ia hanya sendiri, berdiri di kamar. Rama menutup cermin itu dengan kain sarung dan duduk di lantai. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk yang terbawa kenyataan. Tapi perasaan ganjil itu tidak hilang. Seolah rumah itu menyembunyikan sesuatu, seolah ada mata lain yang menatap dari balik dinding. Hari berikutnya, Rama mencoba beraktivitas seperti biasa. Ia pergi ke warung kecil di pusat desa untuk membeli bahan makanan. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 20 menit berjalan kaki. Sepanjang jalan, ia hanya bertemu 2 atau 3 orang yang menatapnya dengan heran. Mungkin karena wajahnya yang asing. Di warung, seorang perempuan paruh baya melayaninya dengan senyum datar.
Saat Rama menyebut bahwa ia tinggal di rumah panggung di ujung jalan, ekspresi perempuan itu berubah. Tangannya sempat terhenti saat mengambilkan beras. "Sendirian, Mas?" tanyanya pelan. Rama mengangguk. Perempuan itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menyelesaikan belanjaan Rama dengan cepat, menyerahkan kantong plastik tanpa bicara. Saat Rama berjalan pulang, ia sempat menoleh ke belakang. Perempuan itu masih berdiri di depan warung, menatapnya sampai tubuhnya menghilang di tikungan jalan. Malam itu, Rama tidur lebih awal. Ia menyalakan dupa yang dibelinya dari pasar sore, berharap aroma kayu manis dan cendana bisa memberinya sedikit ketenangan. Cermin masih ia tutup rapat dengan kain. Lampu minyak menyala redup di sudut kamar. Tepat pukul 2 dini hari, Rama terbangun. Bukan karena suara, tapi karena basah. Kasurnya basah. Selimutnya lembab. Bahkan rambutnya pun seakan tersentuh embun. Ia duduk perlahan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lampu minyak masih menyala, namun sinarnya seperti tertutup kabut tipis. Udara di kamar menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Ia memandang ke sekeliling, dan saat itulah ia melihat sesuatu di pojok ruangan. Seseorang berdiri di sana, diam, kaku. Rambut panjang menjuntai sampai lantai. Gaunnya menempel di tubuh seperti kain yang direndam air. Kepalanya sedikit menunduk. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Rama tidak berani mendekat. Ia tak tahu apakah itu bayangan, mimpi, atau kenyataan. Tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa menatap dari tempat tidurnya, tubuh gemetar, napas tak beraturan. Sosok itu tidak menunjukkan wajahnya. Hanya berdiri, seperti menunggu. Lalu perlahan, sangat perlahan, kepala itu mulai terangkat. Rama memejamkan mata. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, mencoba menolak semua kenyataan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi ia masih bisa mencium bau itu. Bau kembang. Bau air busuk. Bau rambut basah. Perlahan, suara napas terdengar di dekat telinganya. Suara perempuan. Basah. Rama. Ia membuka mata. Sosok itu sudah tidak ada di pojok kamar. Tapi dari balik selimut, ia bisa melihat ada tetesan air menetes dari langit-langit. Padahal atap rumah kering. Tidak ada bocor. Tetesan itu jatuh di lantai. Plok. Lalu plok lagi. Dan plok. Rama tidak tidur malam itu. Ia duduk di pojok kamar, menatap kosong ke lantai. Matanya tak berkedip. Tubuhnya gemetar dalam diam. Ia tidak lagi tahu batas antara mimpi dan kenyataan. Ia hanya tahu satu hal. Malam itu, seseorang datang menemuinya. Dan ia basah kuyup. Pagi itu, kabut belum benar-benar pergi saat Rama keluar rumah. Udara dingin masih menyelusup ke dalam pakaian tipis yang ia kenakan, membuatnya menggigil meski matahari sudah tinggi. Langit berwarna kelabu, dan sinar mentari hanya menyelip lemah di sela-sela dedaunan pinus yang menjulang di sekitar halaman belakang rumah panggung itu. Ia memutuskan menyapu halaman, mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian semalam yang terus berputar di benaknya. Ia merasa lelah. Tubuhnya memang bergerak, tapi pikirannya melayang-layang, seolah terlepas dari raganya. Ia tak tahu lagi apa yang nyata dan mana yang mimpi. Saat menyapu tumpukan daun kering di bawah pohon terembesi besar, sapunya tersangkut sesuatu. Ia berhenti dan menyingkap daun-daun yang menggunung di sana. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sebuah tampah bambu yang nyaris tertimbun tanah. Tampah itu berisi kembang 7 rupa yang sudah layu setengah busuk, dengan beberapa helai masih berwarna cerah. Di tengahnya, tertancap 3 batang dupa hitam, 2 diantaranya masih mengeluarkan asap tipis seolah baru saja dibakar. Dan di antara bunga-bunga itu, tergeletak sebuah foto. Rama memungutnya dengan tangan gemetar. Itu fotonya. Wajahnya jelas. Kecuali bagian mata yang hangus terbakar, menyisakan lubang mengangat tepat di tengah matanya. Pinggiran foto itu gosong, seperti dibakar pelan dari tepi. Ia menatapnya lama. Tangannya mulai gemetar. Ia tidak pernah mencetak foto ini. Ia bahkan tidak tahu kapan foto ini diambil. Di sebelah tampah, ada botol kaca kecil berisi cairan merah gelap. Tutupnya dibalut kain hitam dan diikat dengan tali rafia.
Botol itu tampak berminyak, dan bagian dalamnya memantulkan cahaya aneh saat terkena sinar matahari. Tanpa berpikir panjang, Rama membawa tampah itu ke dalam rumah. Ia meletakkannya di ruang belakang dan menutupnya dengan plastik hitam. Tapi begitu ia menyentuh dupa yang masih menyala, asapnya naik lurus ke udara, membentuk garis halus yang perlahan berubah seperti tubuh manusia, berdiri diam di pojok ruangan. Rama tersentak dan mundur, hampir menjatuhkan tampah itu. Tapi sosok itu segera menghilang. Hanya asap yang tersisa, melayang perlahan ke atap dan lenyap. Hari itu, Rama tidak keluar rumah lagi. Ia duduk di kursi tua di ruang tengah, menghadap ke jendela yang tak lagi ia buka sejak malam pertama. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia mencoba tidur siang, tapi begitu memejamkan mata, ia kembali melihat sosok perempuan itu. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya berdiri di depan cermin yang ia tutup dengan sarung. Ia ingin bicara, tapi suara itu seperti tertahan di tenggorokan. Ketika sore menjelang, Rama mendengar suara langkah dari atap rumah. Seperti seseorang berjalan bolak-balik di atas langit-langit kayu. Ia tahu rumah ini hanya satu lantai, dan ia juga tahu, tak ada siapapun yang bisa berdiri di atas sana. Tapi langkah itu nyata. Perlahan. Menekan. Ia mengambil kursi dan memanjat ke loteng kecil yang ada di pojok ruang makan. Dengan senter di tangan, ia menyingkap kayu penutup dan mengintip ke atas. Loteng itu kosong. Hanya debu, sarang laba-laba, dan sehelai kain putih yang tergantung di salah satu sisi. Tapi saat ia menyorotkan senter ke sudut tergelap, ia melihat sesuatu tergantung di langit-langit. Sebuah boneka jerami dengan wajah manusia. Di lehernya, tergantung tulisan di atas daun lontar. "Kamu milikku." Rama turun dengan panik. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu, dan duduk bersandar di dinding. Nafasnya memburu, dan peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur. Tapi suara tangisan perempuan terdengar dari arah dapur. Pelan, lirih, tertahan. Tangisan itu berubah menjadi bisikan, lalu menjadi suara nyanyian. Suara perempuan yang menyanyikan lagu yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, namun nadanya menyayat, seolah berasal dari masa yang jauh. Seolah lagu itu pernah ia dengar saat masih kecil. Seolah lagu itu ditujukan padanya. Ia menutup telinga dengan kedua tangan. Tapi suara itu justru terdengar makin jelas di dalam kepalanya. Saat malam turun sepenuhnya, Rama merasa seluruh rumah menjadi lebih sempit. Dinding-dinding seperti bergerak lebih dekat, dan lantai memuai dengan suara berderit keras. Ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Tapi saat melintas di depan cermin yang ditutup, ia melihat ada bayangan bergerak di balik kain penutup. Ia mendekat. Pelan. Dari balik kain, sesuatu mengetuk dari dalam cermin. Satu ketukan. Lalu dua. Lalu tiga. Seolah meminta dibuka. Rama berdiri kaku. Tapi sesuatu di dalam dirinya mendorong tangan untuk meraih kain penutup itu. Saat kain tersingkap, cermin memperlihatkan kamar yang gelap. Tapi bukan kamar yang sedang ia tempati. Itu kamar lain. Lebih sempit. Lebih tua. Dan di dalamnya, duduk seorang perempuan muda dengan rambut panjang, membelakangi cermin. Rambutnya tergerai basah, menempel di punggung. Ia tidak bergerak. Tiba-tiba, perempuan itu menoleh. Wajahnya tampak, dan Rama menahan napas. Ia mengenalnya. Rara. Perempuan yang dulu ia tinggalkan, tanpa permintaan maaf. Perempuan yang pernah berkata, "Kalau kamu pergi, aku akan tetap mencintaimu sampai mati." Tapi mata yang ia lihat kini bukan mata manusia. Kedua matanya hitam legam. Tidak ada putihnya. Dan dari bibirnya yang membiru, suara itu terdengar. "Rama, aku sudah di sini." Cermin retak. Tapi bayangannya tetap utuh. Rama terjatuh, punggungnya menghantam lantai. Cermin pecah sepenuhnya, serpihannya berserakan. Namun tak ada pantulan. Tidak ada bayangan. Hanya dingin yang menempel di kulit, dan air yang mulai merembes dari sela lantai kayu. Ia tidak sadar kapan ia tertidur. Tapi saat ia bangun, langit sudah abu-abu. Dan dari bawah ranjang, bau bunga layu dan dupa kembali menyeruak. Ketika ia menunduk, tampah yang ia simpan di ruang belakang kini ada di sana.
Di bawah tempat tidurnya, dupa menyala kembali. Foto dirinya hangus total, menyisakan hanya satu bagian yang utuh. Bagian matanya. Dan di mata itu, seseorang berdiri sangat kecil, hitam, dan samar. Tapi ia tahu siapa itu. Pagi hari di desa Gondang kembali diselimuti udara dingin yang menggigit. Matahari hanya muncul sekejap sebelum kembali bersembunyi di balik awan tebal. Kabut tipis menggantung sepanjang jalan, menyisakan embun di rumput dan dedaunan yang basah sepanjang malam. Rama berjalan pelan menuju pusat desa. Kepalanya berat. Matanya merah dan cekung, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia membawa kantong belanja kosong dengan niat mencari bahan makanan lagi. Tapi lebih dari itu, ia ingin bicara dengan seseorang. Siapa saja. Ia butuh jawaban. Warung satu-satunya di desa itu buka seperti biasa. Perempuan parubaya penjaga warung menyambut dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Di belakang warung, beberapa warga duduk mengobrol pelan sambil merokok. Saat Rama datang, mereka terdiam. Sejenak. Lalu obrolan berlanjut, tapi kini lebih lirih, lebih pelan. Rama mengambil beberapa mie instan, roti kering, dan minyak goreng. Saat hendak membayar, ia memberanikan diri bertanya. "Bu maaf, saya mau tanya sesuatu," ujarnya pelan. Perempuan itu hanya menoleh singkat, menunggu kelanjutan kalimatnya. "Kalau orang tinggal di rumah panggung di ujung jalan, memangnya ada cerita apa ya, Bu?" Perempuan itu berhenti membungkus belanjaan. Matanya menatap Rama tajam, lalu turun ke lantai. Ia mengambil napas, tapi tak menjawab. Rama mencoba lagi. "Saya merasa aneh. Ada yang tidak beres. Saya sering mimpi. Ada suara. Ada perempuan." Perempuan itu tetap diam. Lalu pelan-pelan, ia mengangkat tangan dan menunjuk ke bangku kayu di sebelah warung. "Ngobrolnya jangan di sini, Mas. Duduk dulu." Rama mengikuti. Mereka duduk bersebelahan. Suasana pagi terasa berat, seolah ada sesuatu di udara yang tak terlihat tapi menekan kuat ke dada. Perempuan itu merapikan kerudungnya sebelum bicara. "Dulu, rumah itu kosong lama. Pernah ada orang luar yang tinggal sebentar, tapi gak pernah lama. Ada yang sakit, ada yang tiba-tiba hilang. Gak ada yang berani ngomong terus terang. Tapi saya tahu." Ia berhenti, menatap ujung jalan desa yang mengarah ke rumah panggung. "Dulu, ada perempuan tinggal di sana. Namanya Rara. Bukan orang sini. Dia tinggal sendiri. Katanya pelarian. Tapi orang sini tahu, dia sedang nyambat. Mau ngambil balik orang yang sudah meninggalkan dia." Rama diam. Darahnya mulai berdesir. Rara. Nama itu terasa seperti gumpalan es di punggungnya. Perempuan itu melanjutkan, lebih pelan. "Waktu malam satu suro, dia semedi di hutan Gondang. Bawa kembang 7 rupa, rambut, dan air mata. Dia nyebut nama satu orang terus-terusan. Katanya, dia gak rela ditinggal. Dia pakai pelet. Tapi bukan pelet biasa." Suara perempuan itu makin rendah. Nyaris berbisik. Yang dia pakai jaran goyang. Tapi campurannya pakai darah sendiri. Itu ilmu hitam paling tua di desa ini. Rama menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Lalu, dia kemana sekarang?" Perempuan itu menoleh, menatapnya lama. Tatapan penuh belas kasihan. "Rara hilang. Gak pernah ditemukan. Tapi kata orang pintar sini, dia gak benar-benar pergi. Badannya hilang, tapi rasanya masih di sini. Masih nunggu. Masih manggil." Rama berdiri. Tanpa pamit. Ia tinggalkan belanjaannya dan berjalan pulang. Kepalanya berputar-putar, dan nama itu, Rara, terdengar bergema dalam benaknya, seperti bisikan dari liang. Setibanya di rumah, langit mulai gelap meski belum sore. Hujan gerimis turun pelan, menyisakan bau tanah dan kayu basah. Ia masuk, mengunci semua pintu, dan duduk di lantai ruang tengah. Pikiran-pikirannya tak tenang. Ia mencoba menyusun ulang peristiwa. Ia ingat terakhir kali bertemu Rara di Jakarta. Mereka bertengkar hebat. Rara menangis. Ia marah.
Ia tinggalkan Rara tanpa penjelasan, pindah kontrakan, ganti nomor. Ia pikir, semua akan hilang dengan waktu. Tapi ternyata, Rara tidak menyerah. Ia mencari jalur lain. Di tengah lamunannya, terdengar suara dari loteng. Seperti benda jatuh. Rama bangkit perlahan. Ia menyalakan senter kecil dan mengambil kursi. Kali ini, ia tak menunda. Ia buka panel kayu yang menutupi lubang loteng dan mengintip ke atas. Loteng itu gelap. Debu dan sarang laba-laba di mana-mana. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang baru. Tepat di tengah loteng, tergeletak sebuah boneka dari kain perca. Boneka itu mengenakan baju merah lusuh dan di lehernya tergantung kalung dari benang rafia. Rambut boneka itu dibuat dari untayan hitam yang terlihat seperti rambut manusia asli. Rama mengangkat boneka itu. Di punggungnya, terjahit sehelai kain tipis dengan tulisan tangan pudar. Kamu tidak boleh menyebut namaku. Tiba-tiba, udara di sekitar tubuhnya menurun drastis. Nafasnya berembus keluar seperti kabut tipis. Senter berkedip sekali, lalu padam. Ia panik, turun terburu-buru dari loteng. Tapi saat kakinya menyentuh lantai ruang makan, ia terpeleset oleh sesuatu yang basah. Air. Banyak sekali air menggenang di lantai, padahal tidak ada kebocoran. Di permukaan air itu, mengambang sekuntum mawar merah yang sudah membusuk. Rama berlari ke kamar, mengunci pintu. Ia meletakkan boneka itu di meja kecil dan menyalakan semua dupa yang tersisa. Asap memenuhi ruangan, tapi aroma kembang dan tanah basah tak juga hilang. Malam turun. Dan dari luar jendela, terdengar lagi suara itu. Lirih. Lambat. Rama. Suara perempuan. Dingin. Rama. Rama menutup telinganya. Ia merapat ke dinding, tubuhnya menggigil. Tapi suara itu menembus segalanya. Ia tahu, suara itu bukan datang dari luar. Tapi dari dalam pikirannya. Dan dari dalam dirinya sendiri. Langit masih muram saat Rama memutuskan meninggalkan rumah pagi-pagi sekali. Ia tak bisa lagi membedakan mimpi dan kenyataan. Bayangan perempuan berambut panjang selalu muncul dalam cermin, dalam air, bahkan dalam mimpinya yang tak terasa seperti mimpi. Bau kembang 7 rupa dan dupa seolah menempel di kulitnya. Rambutnya mulai rontok, dan tubuhnya terasa semakin lemah setiap hari. Ia hanya ingin tahu siapa yang bisa menjelaskan semua ini. Satu-satunya petunjuk datang dari percakapan singkat dengan penjaga warung kemarin. Ia menyebut satu nama pelan, bukan nama manusia, tapi sebutan, Simbah yang tinggal di pinggir hutan. Dengan kantong plastik berisi air minum dan bekal roti kering, Rama menyusuri jalan tanah ke arah belakang desa. Jalan itu makin sempit dan tak lagi dipakai orang. Ranting-ranting menutup jalur. Lumut merambat di batu-batu. Tanahnya licin dan beraroma basah. Setelah hampir 1 jam berjalan, Rama menemukan sebuah gubuk reot di bawah pohon beringin tua. Atapnya dari ijuk hitam. Dindingnya dari bambu lapuk yang diikat tali rotan. Di depannya tergantung beberapa jimat aneh. Kantong kecil dari kain putih, bulu burung, dan tulang ayam yang diikat tali merah. Ia berdiri ragu di depan pintu gubuk itu. HM. Suara parau itu datang dari dalam. Pelan, tapi tegas. Masuk saja. Sudah ditunggu. Rama menelan ludah. Ia melangkah masuk. Cahaya di dalam gubuk remang, hanya dari celah dinding dan cahaya lilin kecil di pojok ruangan. Di tengah ruangan duduk seorang lelaki tua. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya coklat tua dengan kerutan yang dalam. Rambutnya panjang, ikat kepalanya dari kain mori kusam. Matanya putih sepenuhnya, tanpa iris. Tapi pandangannya tajam. Seolah menembus kulit dan menyentuh isi hati. Kamu Rama, katanya pelan. Rama diam. Anak kota yang dikhianati perasaannya. Yang meninggalkan janji tanpa pamit. Yang bikin air mata perempuan menetes di tanah ini. Rama mencoba menjelaskan, tapi suara lelaki itu memotong. Tidak perlu bicara. Aku sudah tahu semuanya. Ia berdiri, tubuhnya gemetar tapi tetap kokoh. Ia berjalan ke pojok ruangan, membuka peti kayu kecil dan mengeluarkan sehelai kain hitam. Dari dalamnya,
Ia mengeluarkan sesuatu yang membuat Rama ingin muntah. Seuntai rambut panjang yang basah, sekeping kuku manusia, dan selembar kain dengan noda merah kecoklatan. Ini milik dia. Dia datang ke sini 3 bulan lalu. Malam Jumat Kliwon. Membawa pakaianmu. Membawa ingatan yang tidak mau hilang. Rama menggeleng. Nafasnya pendek. Dia pakai jaran goyang. Tapi tidak cukup. Dia campur dengan darahnya sendiri, air matanya sendiri. Dia nyambat. Bukan untuk mencintaimu lagi, tapi untuk mengikatmu. Sampai mati. Gubuk itu menjadi semakin dingin. Lilin berkedip. Angin masuk dari sela dinding. Ilmu itu menanamkan rasa di tubuh orang. Tapi kalau tubuhmu nolak, rasa itu jadi racun. Lambat laun, kamu akan hancur. Bukan secara fisik, tapi kamu akan kehilangan kehendak. Tubuhmu akan gerak sendiri. Jiwamu akan dikuasai. Dan kamu akan jadi miliknya. Seutuhnya. Rama menunduk. Ia tak tahu harus merasa takut, marah, atau menyesal. Apa bisa dicabut? Tanyanya akhirnya. Simbah tidak langsung menjawab. Ia menyalakan dupa dari tanah liat, lalu menaburkan abu ke dalam air. Bisa. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Kamu harus kembali ke tempat pertama kali dia panggil kamu. Ke tempat dia taruh sesajen. Ke tempat tanah dan air bersatu. Di sanalah awalnya. Di sanalah kamu harus patahkan ikatan. Rama menggigit bibir. Kalau aku tidak tahu tempatnya. Simbah menoleh. Ia mengangkat mangkuk berisi air dan menyuruh Rama duduk di depannya. Lihat air ini. Jangan berkedip. Rama menurut. Air di dalam mangkuk itu bergelombang pelan, lalu perlahan memperlihatkan gambar. Kabur, lalu semakin jelas. Sebuah kontrakan kecil. Dindingnya lembab. Atapnya bocor. Di sudut kamar, tampak seorang perempuan duduk bersila di depan tampah. Di tengah tampah itu, foto Rama. Dupa menyala. Darah menetes dari jari perempuan itu ke atas kembang. Tempat ini kau kenal? Tanya Simbah. Rama mengangguk perlahan. Itu kontrakan lamanya di Jakarta, tempat ia dulu tinggal sebelum pindah. Tempat ia terakhir kali bertengkar dengan Rara. Simbah mematikan dupa. Pergilah ke sana. Bawa tampah yang kau temukan. Bawa boneka itu. Bawa rambut yang dia tanam. Bawa semuanya. Dan jangan lupa, jangan sekalipun kau menyebut namanya di tempat itu. Kalau kau sebut, dia akan tahu kau ingat. Dan ikatannya akan lebih kuat. Rama berdiri. Kepalanya berat, tapi pikirannya mulai jernih. Ia mengambil semua benda yang diminta. Simbah memberinya selembar daun lontar bertuliskan aksara Jawa kuno. Baca ini. Tapi hanya saat kau sudah berdiri di tempat sesajen itu dulu ditaruh. Jangan sebelum. Jangan sesudah. Sebelum Rama keluar, Simbah berkata satu kalimat lagi. Kalau dia muncul dalam wujudmu sendiri, jangan percaya pada mata. Percaya pada rasa. Rama berjalan kembali ke desa. Langkahnya berat. Tapi untuk pertama kalinya, ia punya arah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dan ia tahu waktunya tidak banyak lagi. Rama tidak langsung pulang ke rumah panggung. Sejak keluar dari gubuk Simbah, ia memilih duduk di pinggir jalan tanah, membiarkan matanya menatap kosong ke arah kabut yang menggantung di atas ladang. Di tangannya tergenggam erat selembar daun lontar bertuliskan aksara Jawa yang tak sepenuhnya ia pahami. Tulisan itu seolah hidup, bergerak perlahan seperti merayap di kulitnya sendiri. Ia menunggu hingga sore tiba. Menunggu langit berubah warna. Menunggu tubuhnya siap. Sebab ia tahu, begitu malam datang, ia akan meninggalkan desa ini dan kembali ke kota. Kembali ke kontrakan tempat semua luka bermula. Menjelang maghrib, Rama berjalan pulang ke rumahnya. Begitu sampai, ia mengemas barang-barang penting. Tampah berisi kembang layu dan abu dupa, boneka jerami dari loteng, dan rambut panjang yang ditemukan di belakang rumah. Ia membungkus semuanya dengan kain putih yang diberikan Simbah. Tak satu pun ia tinggalkan. Tepat jam 8 malam, Rama meninggalkan Gondang dengan mobil sewaan. Jalanan gelap dan sepi.
Lampu-lampu rumah penduduk, hanya tinggal titik cahaya yang perlahan menghilang di kaca spion. Jalan raya membawanya menjauh dari desa, dari beringin tua, dari kabut yang seolah ingin menariknya kembali. Namun meski tubuhnya bergerak keluar, pikirannya justru makin dalam tertarik ke belakang. Setiap kilometer yang ia lewati, Rama merasa tubuhnya makin berat. Tulangnya terasa ditarik ke bawah. Urat-urat di lehernya menegang. Dada sesak. Bahkan suara radio mobilnya tiba-tiba berubah jadi dengungan rendah, seolah ada suara lain yang menumpang di frekuensi. Kamu kembali. Suara itu lirih, muncul dari speaker, lalu lenyap. Ia mematikan radio. Tapi dalam kaca spion, samar-samar ia melihat sesuatu duduk di kursi belakang. Bayangan perempuan, rambut panjang, wajahnya kabur. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya mempercepat laju mobil, berusaha fokus pada jalanan yang makin ramai. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Tapi malam ini, bahkan lampu-lampu kota terasa lebih dingin. Langit hitam tanpa bintang. Udara lengket di kulit. Kota ini terasa asing. Rama sampai di depan kontrakan lamanya sekitar pukul 11 malam. Bangunan itu sudah kosong. Dindingnya penuh lumut, pagar digembok rantai. Tapi ia tahu cara masuk. Ia berjalan ke belakang, lewat gang sempit yang sudah lama ia hafal. Ada celah di tembok belakang yang dulu sering ia gunakan untuk menyelinap. Begitu masuk, udara berubah drastis. Bau kembang dan tanah basah menyambutnya, persis seperti di gondang. Lorong-lorong kontrakan gelap, tak ada lampu. Tapi langkah kakinya tidak ragu. Ia tahu kemana harus pergi. Kamar nomor 4. Paling ujung. Tempat terakhir ia tinggal bersama Rara. Pintu kamar itu terkunci. Tapi kuncinya sudah karatan, dan dengan sekali tendang, engselnya lepas. Kamar itu gelap, dingin, dan hampa. Dindingnya lembab, catnya mengelupas. Di tengah ruangan, lantai tampak menghitam, seperti bekas terbakar. Disitulah dulunya Rara duduk. Disitulah pelet ditanam. Rama meletakkan tampah di lantai. Ia menyalakan 3 dupa dan menaruh boneka di tengah bunga. Ia duduk bersila, seperti yang diperintahkan Simbah. Dan saat asap dupa mulai naik ke langit-langit, ia membuka lembaran daun lontar. Udara dalam kamar mulai bergerak. Tirai robek di jendela berkibar. Cermin kecil di dinding mulai berembun dari dalam. Dan tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar mandi. 1 langkah. Lalu 2. Rama menahan napas. Ia membaca mantra perlahan, meski aksara Jawa itu terasa berdetak dalam otaknya. Setiap kata seperti membuka luka lama. Setiap baris mengiris sesuatu dalam dirinya. Tiba-tiba, lampu neon di atas kepala menyala sendiri, berkedip-kedip. Dan di pojok ruangan, seseorang berdiri. Rara. Tapi bukan Rara seperti yang ia ingat. Tubuhnya tinggi kurus, rambutnya menutupi wajah, kulitnya pucat kehijauan. Bajunya compang-camping, basah seperti baru bangkit dari air. Dari sela rambut, 1 mata menatap tajam, hitam, tak berujung. Ia tidak bicara. Tapi seluruh kamar tiba-tiba bergetar. Tampah bergeser sendiri di lantai. Boneka terangkat pelan ke udara. Dari balik dinding, terdengar suara tangisan. Lalu tawa. Rama membaca lebih cepat, suaranya bergetar. Ia ingin berhenti, tapi lidahnya seolah bergerak sendiri. Mantra itu mengalir seperti darah dari luka terbuka. Rara mendekat. Langkahnya tak bersuara, tapi udara di sekitarnya berubah dingin. Uap keluar dari mulut Rama. Tangannya gemetar hebat, tapi ia terus membaca. Saat hanya 1 kalimat terakhir tersisa, Rara berlutut di depannya. Kepalanya menunduk. Dan tiba-tiba, ia mengangkat wajahnya. Separuh wajah itu meleleh. Matanya hitam. Bibirnya sobek, membentuk senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ia bicara. Kalau kamu baca itu sampai habis, aku akan hilang. Napas Rama tercekat. Tapi rasa ini tidak akan pernah hilang. Kamu boleh bebas. Tapi kamu akan kosong. Selamanya. Ia menutup mata. Membaca kalimat terakhir. Saat itu juga, seluruh ruangan bergetar. Cermin pecah. Dupa mati. Boneka jatuh dan terbakar sendiri.
Rara menjerit bukan dengan mulutnya, tapi dari seluruh ruangan. Jeritan itu menembus kepala Rama, membuat tubuhnya kaku, dan jantungnya berdetak sekeras gendang perang. Lalu, sunyi. Hanya bau asap. Dan tubuh Rama yang roboh ke lantai, lelah, basah oleh keringat dan air mata. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Tapi saat ia membuka mata, kamar itu kosong. Dupa mati. Boneka hancur jadi abu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada bau kembang. Pagi hari di Jakarta masih berselimut abu-abu ketika Rama keluar dari kontrakan tua itu. Udara terasa berat, bukan karena polusi, tapi karena sesuatu yang tidak kasat mata. Seperti bekas luka yang masih berdenyut meski sudah dijahit. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar kosong, menunduk dalam diam. Kakinya bergerak, tapi pikirannya masih terperangkap di dalam kamar tadi malam. Di dalam tampah yang terbakar. Di wajah Rara yang separuh lenyap oleh pelet yang gagal. Ia sudah membaca mantra. Sudah mengikuti petunjuk. Sudah menyerahkan semua yang diminta Simbah. Tapi mengapa perasaannya tidak berubah? Ada ruang kosong di dadanya sekarang. Seperti bagian dirinya yang direnggut bersama lenyapnya wujud Rara. Ia mengira akan merasa lega, terbebas. Tapi justru kini, ia merasa lebih sendiri dari sebelumnya. Rama kembali ke penginapan kecil dekat terminal, tempat ia menyewa kamar untuk semalam. Ia mandi tanpa benar-benar merasa segar. Air yang mengalir dari shower tetap membawa aroma kembang 7 rupa yang samar. Setiap helai rambut yang jatuh ke lantai membuatnya mengingat rambut Rara. Dan setiap kali ia menutup mata, suara itu terdengar lagi. Pelan. Lirih. Aku gak pernah benar-benar pergi, Rama. Sore harinya, Rama kembali ke Gondang. Perjalanan terasa lebih cepat. Tapi jalanan yang sama kini seperti memeluknya dengan ketakutan yang lebih dalam. Ladang jagung di pinggir desa tampak seperti dinding hitam menjelang malam. Burung hantu berbunyi satu kali saat ia lewat di dekat kuburan tua. Sesampainya di rumah panggung, semuanya tampak utuh. Tapi suasananya tak lagi sama. Seisi rumah terasa kosong. Bukan karena ditinggal. Tapi seperti sesuatu telah keluar dari dalamnya. Sesuatu yang selama ini tinggal di dinding-dinding, di lantai kayu, di bawah tempat tidur. Semua hening. Rama duduk di ruang tengah. Ia membuka semua jendela. Membiarkan udara malam masuk. Tapi ketika ia berjalan ke kamar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Cermin yang sudah ia pecahkan, utuh kembali. Bingkainya masih retak, tapi permukaan kacanya bening, tanpa gores. Ia tidak pernah menggantinya. Ia yakin cermin itu hancur. Tapi kini, ia menatap bayangannya sendiri di sana. Dan dalam pantulan itu, ada 2 sosok. Dirinya. Dan seseorang berdiri di belakangnya. Rama berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap cermin, sosok itu tetap ada. Bayangan perempuan. Rambut panjang. Kepala tertunduk. Ia berdiri diam, tak bergerak. Dan kali ini, Rama tahu, ini bukan lagi Rara. Wujud itu lebih tinggi. Kulitnya lebih gelap. Rambutnya lebih tebal dan mengambang seperti terendam air. Pelan-pelan, mulutnya membuka. Rara sudah pergi. Tapi sekarang giliran aku. Rama mundur, tubuhnya gemetar. Bayangan di cermin mulai membentuk sesuatu yang tidak manusia. Lehernya memanjang, matanya membesar seperti kepala ular. Lidahnya menjulur bercabang. Tubuhnya memudar, menjadi bayang-bayang. Tapi rasa dingin memenuhi kamar. Rama mengambil daun lontar dari tas. Tapi tulisan di atasnya sudah hilang. Hanya lembaran kosong. Tak ada aksara. Tak ada pelindung. Ia berlari keluar rumah, menuruni tangga panggung, menuju halaman belakang. Dan di sanalah ia melihatnya. Tampah yang dulu dibawanya ke kota, kini ada di tanah, tepat di bawah pohon trembesi. Bunga 7 rupa yang hangus kini tumbuh kembali. Mekar. Berwarna-warni. Tapi baunya busuk. Menusuk. Membuat mual. Dupa menyala sendiri. Dan di tengah tampah itu, bukan lagi fotonya. Tapi rambutnya. Potongan rambutnya sendiri.
panjang, basah, diletakkan melingkar seperti ular tidur. Rama membekap mulutnya, menahan muntah. Apapun yang sudah ia lakukan di kota, belum cukup. Ia telah memutus Rara, tapi tidak dengan akar yang ia tanam. Dan sekarang, akar itu tumbuh liar. Malam itu, Rama memutuskan tidur di luar rumah. Ia membentangkan tikar di teras, menyalakan 2 lampu minyak, dan meletakkan garam kasar di sekeliling tubuhnya seperti yang pernah ia baca di buku tua peninggalan ayahnya. Namun meski tubuhnya berbaring, pikirannya tidak tidur. Ia mendengar suara-suara dari hutan. Langkah kaki tanpa napas. Tawa perempuan bercampur tangis. Dan suara sayup yang tidak asing. Kamu gantian. Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Rama memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa apapun yang ia lakukan tidak benar-benar menghentikan apapun. Ia hanya mengganti bentuknya. Dan sekarang, sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih lapar, sedang mendekat. Malam belum benar-benar berakhir, dan embun masih menggantung di dedaunan ketika Rama terbangun karena suara bisikan di telinganya. Pelan. Dekat sekali. Kamu sudah kupilih sejak lama. Rama membuka mata. Di hadapannya hanya langit kelabu, daun trembesi yang bergoyang, dan cahaya minyak lampu yang mulai redup. Tapi ia tahu betul, tadi bukan mimpi. Nafas di tengkuknya masih terasa. Dingin. Basah. Ia bangkit perlahan, masih berada dalam lingkaran garam yang ia buat semalam. Tapi sebagian dari garis itu sudah rusak, seperti diseret sesuatu. Di luar lingkaran itu, ada jejak kaki kecil, seperti jejak anak-anak, tapi bukan bentuk kaki manusia biasa. Jari-jari terlalu panjang. Tumit terlalu runcing. Dengan langkah berat, Rama masuk ke rumah. Begitu melewati pintu, hawa dalam rumah langsung berubah. Lebih dingin, lebih padat. Dinding-dinding kayu seolah merapat, langit-langit makin rendah. Ia menyalakan semua lampu, tapi cahayanya lemah, seperti diserap dinding. Di atas meja ruang tengah, tampah yang tadi ia lihat di bawah pohon sudah berada di sana. Ia yakin, ia tidak membawanya masuk. Dan di tengah tampah itu, ada benda baru. Sebuah topeng tua dari kayu yang retak di bagian pipi. Matanya besar, kosong. Ket merah di bibirnya sudah mengelupas. Tapi dari balik celah mulutnya, ada sesuatu yang menjulur keluar. Lidah. Kecil, lembek, basah. Seperti daging yang masih hidup. Rama mundur. Pandangannya kabur. Perutnya mual. Ia menoleh ke kanan, dan melihat sesuatu berdiri di ambang pintu kamarnya. Bukan Rara. Sosok itu lebih kecil. Tapi wajahnya, memakai topeng yang sama dengan yang ada di meja. Rambut panjang. Jubah hitam. Tubuhnya setinggi anak-anak, tapi kurus, tulangnya terlihat. Tangannya menggenggam rambut manusia, panjang, basah, dan melilit seperti ular. Sosok itu melangkah masuk. Tanpa suara. Topengnya tidak bergerak, tapi dari dalam rongganya terdengar suara perempuan, parau dan berat. Dia yang kau sebut namanya terlalu sering. Rama terpaku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya beku. Rara hanya pintu. Tapi aku yang menunggu di balik pintu itu. Sosok itu melangkah ke meja, mengambil tampah, dan menaruhnya di lantai. Lalu dengan pelan, ia duduk di tengah lingkaran dupa. Dan tiba-tiba api menyala. 4 dupa menyala sendiri, asap naik ke langit-langit, membentuk pusaran gelap. Udara mengerang. Rumah bergetar. Rama menutup telinga, berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Sosok itu bicara lagi. Kamu tak pernah diminta mencintai. Kamu diminta menerima. Dari balik punggungnya, muncul sosok-sosok lain. Sama. 3 bayangan. Perempuan semuanya. Rambut panjang. Mata kosong. Mereka melayang. Tangan mereka memegang leher masing-masing, seperti berusaha menahan sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Mereka mengelilingi Rama. Dan saat mereka mendekat, ia melihat wajah mereka semua. Wajah perempuan-perempuan yang dulu pernah ia sakiti. 1 dari masa SMA. 1 dari kuliah. Dan 1 lagi,
Wajah yang bahkan tidak ia ingat pernah ia cintai. Tapi mereka semua menatapnya dengan mata hitam. Mata yang sama seperti Rara di malam ia membaca mantra pemutus itu. Salah satu dari mereka bicara dengan mulut yang sobek hingga ke telinga. Kamu pikir semua luka itu hilang karena kamu pergi. Yang lain melanjutkan, suaranya seperti napas terakhir orang sekarat. Tidak ada yang hilang. Hanya menunggu dibuka. Sosok bertopeng berdiri. Ia menengadah ke langit-langit rumah. Dan dari atas, dari sela-sela kayu, mulai menetes cairan merah tua seperti darah, tapi lebih pekat. Tetesannya jatuh ke tampah. Bunga 7 rupa yang ada di sana berubah menjadi ulat-ulat kecil yang menggeliat. Boneka jerami membusuk di depan mata. Lidah topeng menjulur lebih panjang. Dan suara itu terdengar, kali ini dari seluruh rumah. Kamu akan jadi tempat tinggal baru. Rama jatuh terduduk. Tangannya meraih lembaran daun lontar kosong. Tak ada tulisan. Tak ada doa. Tak ada perlindungan. Ia ingat pesan Simbah. Kalau dia muncul dalam wujudmu sendiri, jangan percaya pada mata, percaya pada rasa. Dengan sisa-sisa keberanian, Rama berdiri dan menatap sosok bertopeng itu. Perlahan wajah topeng itu berubah. Retakan di pipinya menutup sendiri. Mulutnya tersenyum. Dan ia sadar itu wajahnya sendiri. Rama menjerit. Bukan karena takut. Tapi karena dalam bayangan sosok itu, ia melihat dirinya sendiri. Berdiri memegang rambut Rara, menaburkan bunga ke tanah, menyebut nama yang dulu ia lupakan, berulang-ulang seperti mantra. Ia pernah memanggil. Dan panggilan itu dijawab. Kini, yang datang tidak hanya Rara. Tapi sesuatu yang lebih tua. Yang tak bisa dihapus dengan daun lontar atau air suci. Yang hanya bisa hidup jika Rama percaya bahwa dirinya memang milik mereka. Saat fajar menyingsing, rumah panggung itu diam. Tidak ada suara. Tidak ada lampu. Dan di dalamnya, Rama masih duduk. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Di sekeliling tubuhnya, lingkaran bunga 7 rupa menyala pelan, seperti napas makhluk yang tidur. Dan dari cermin di dinding, sosok bertopeng itu masih berdiri. Tidak bergerak. Menunggu. Pagi itu, matahari muncul seperti biasanya. Langit di atas desa Gondang biru pucat, dan burung-burung kecil beterbangan di antara pohon randu dan bambu. Tapi suasana rumah panggung milik Rama tetap tak berubah. Sepi. Mati. Di dalam, aroma dupa masih tertinggal di udara. Rama duduk di lantai ruang tengah. Tubuhnya membungkuk seperti orang yang tengah meditasi, tapi kedua matanya kosong. Wajahnya pucat. Nafasnya lambat, hanya seperti bisikan yang hampir tidak terdengar. Ia tidak tidur. Tapi juga tidak benar-benar bangun. Ada suara yang terus mengalir di kepalanya. Seperti nyanyian. Bukan dalam bahasa yang ia mengerti. Tapi setiap kali lagu itu berulang, tubuhnya terasa berat. Dan lehernya semakin sulit digerakkan, seperti ada beban yang menggantung di sana. Sesekali, ia melihat bayangannya sendiri di cermin. Tapi wajah itu tidak selalu miliknya. Kadang-kadang, wajahnya tampak lebih tua. Kadang lebih muda. Kadang perempuan. Kadang bukan manusia. Hari mulai berganti. Tapi Rama tetap di sana. Ia tidak makan. Tidak minum. Tubuhnya mulai mengering. Dan malam harinya, semuanya berubah. Sekitar tengah malam, langit di atas desa berubah warna. Bukan gelap, tapi merah tua. Angin berhenti. Anjing-anjing desa menangis, bukan menggonggong. Burung hantu terdiam. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Dari hutan, terdengar suara gendang pelan. Dum dum dum. 3 ketukan. Hening. Lalu 3 ketukan lagi. Rama membuka mata. Ia berdiri tanpa suara. Langkahnya lambat. Ia mengambil tampah yang kini sudah berisi sesuatu yang baru. Sehelai kain kafan yang dililit seperti ular. Di atasnya, bunga kantil segar yang seharusnya tidak bisa tumbuh di musim ini. Ia membawa tampah itu keluar rumah. Berjalan menuruni tangga kayu, melewati pekarangan, menuju batas desa. Matanya tak berkedip. Kakinya seperti ditarik tali tak kasat mata. Orang-orang di dalam rumah terdekat mengintip dari celah dinding.
Mereka tidak berani bicara, tidak berani keluar. Sebab mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam buka guling. Malam ketika tanah dan langit saling membuka dan siapapun yang pernah bermain dengan batas hidup dan mati, akan diminta pertanggungjawaban. Dan Rama, sudah terlalu lama membuka pintu-pintu yang seharusnya dikunci rapat. Ia sampai di tengah hutan gondang. Pohon-pohon membentuk lingkaran. Di tengahnya, tanah merah basah seperti baru digali. Ada bekas dupa yang lama tak dipakai. Ada sisa rambut dan tulang kecil. Di tanah itu, Rara pernah duduk, pernah menangis, pernah bersumpah. Rama berlutut di sana. Ia membuka tampahnya. Lalu pelan-pelan, membungkus kain kafan itu ke tubuhnya sendiri. Dari kepala, menutup wajah, menutup seluruh tubuh. Sampai ia menjadi sosok putih yang kaku, seperti jenazah yang siap dikubur. Dari balik pepohonan, kabut muncul. Dan satu persatu mereka datang. Perempuan-perempuan yang pernah ia lihat. Yang wajahnya rusak. Yang matanya hitam. Mereka semua datang tapi kini, mereka tidak mengerang. Tidak melayang. Mereka menari. Tarian lambat. Seperti ritual tua yang tak pernah diajarkan manusia. Tarian yang hanya dilakukan oleh mereka yang sudah mati, tapi belum ikhlas. Rama berdiri. Ikut menari. Gerakannya bukan miliknya. Tapi tubuhnya taat. Lehernya miring. Kakinya melangkah pelan membentuk spiral. Dan di tengah-tengah tarian itu, dari balik kabut seseorang muncul. Sema. Lelaki tua yang dulu membantu Rama memutus pelet. Tapi wajahnya kini pucat. Matanya merah. Tangannya membawa kendi dari tanah liat. Ia mendekat. Bicara pelan. Aku bilang padamu, jangan percaya pada mata. Tapi kamu masih terus melihat. Ia menumpahkan air kendi ke kepala Rama. Air itu bukan air biasa. Baunya amis, lengket, hangat. Saat air itu menyentuh tubuhnya, Rama menjerit. Tubuhnya terbakar, tapi bukan oleh api, tapi oleh ingatan. Ingatan-ingatan lama. Saat ia berbohong. Saat ia mengingkari. Saat ia meninggalkan seseorang tanpa pamit. Saat ia menertawakan air mata orang lain. Semuanya datang. Berlapis. Menyerbu. Jeritan Rama menggema di hutan gondang. Langit bergetar. Pohon-pohon melengkung. Dan dari tengah lingkaran itu, muncul lubang. Tanah merekah perlahan. Asap keluar dari dalamnya. Panas. Lembab. Bau darah dan tanah basah bercampur. Sosok bertopeng yang pernah muncul di rumah Rama kini keluar dari lubang itu. Topengnya masih sama. Tapi kali ini, ia tidak berjalan. Ia merangkak. Dengan kecepatan yang tidak wajar. Suara kuku mencakar tanah memekakkan telinga. Ia meraih kaki Rama. Menariknya ke tepi lubang. Dan saat Rama mencoba menjerit, dari balik topeng itu terdengar suara yang sangat dikenalnya. Suara ibunya. Kamu harus pulang. Rama menangis. Tubuhnya meronta. Tapi semua makhluk yang menari kini berbalik, memegangi bahunya. Mereka tersenyum. Gigi mereka tajam. Mata mereka kosong. Dan mereka berbisik bersamaan. Kamu harus tahu siapa pemilikmu yang sebenarnya. Tepat saat lubang itu menyentuh wajah Rama, langit memancarkan cahaya kilat pertama malam itu. Petir menyambar pohon tertua di hutan gondang. Api menyala tinggi. Dan dari atas, seekor burung hantu hitam besar melintas cepat, menjerit panjang, lalu hilang ke dalam malam. Semua berhenti. Pagi harinya, warga menemukan Rama tergeletak di tengah lingkaran hutan. Tak sadarkan diri. Tubuhnya dibungkus kain kafan. Di sekelilingnya, tampah-tampah kecil berisi bunga kantil dan rambut manusia. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Tapi matanya terbuka. Dan ia tidak bicara. Tidak merespon. Hanya menatap kosong ke langit. Dan dari bibirnya, hanya satu kalimat yang terus diulang pelan. Aku bukan aku. Tiga hari sudah berlalu sejak Rama ditemukan tak sadarkan diri di tengah hutan. Sejak saat itu, ia belum mengucapkan satu kata pun. Ia hanya duduk diam di bel-bel rumah panggungnya,
menatap keluar jendela seperti sedang menunggu sesuatu. Wajahnya tampak tua. Kulitnya mengering, seperti kehilangan air. Matanya cekung. Rambutnya rontok parah. Tapi anehnya, tubuhnya tetap hidup. Nafas teratur, detak jantung normal. Ia hanya tak ada. Seperti sebuah tubuh yang ditinggalkan. Warga desa mulai berbisik. Ada yang bilang Rama kerasukan makhluk leluhur yang menolak pergi. Ada juga yang percaya Rama telah digantikan oleh arwah lain, dan yang kini tinggal di rumah itu bukan lagi manusia yang sama. Simbah, orang tua yang dulu memberi petunjuk pada Rama, tidak terlihat lagi di desa. Rumah reotnya di pinggir hutan kosong. Hanya tersisa abu dupa dan bekas lingkaran garam gosong di tanah. Beberapa warga yang iseng mencoba masuk ke sana mengaku mendengar suara gamelan lirih dari dalam tanah. Tapi tak ada yang berani menggalinya. Di malam keempat, sesuatu yang ganjil terjadi. Lampu-lampu rumah panggung Rama menyala sendiri. Dupa menyala di setiap sudut ruangan. Dan di meja tengah, tampah tua muncul kembali. Yang sama, dengan bunga 7 rupa segar, rambut, dan sebongkah tanah hitam yang berdenyut pelan seperti jantung. Rama, yang sejak hari itu diam, berdiri. Langkahnya pelan. Matanya tak berkedip. Ia duduk bersila di depan tampah. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara. Bukan kepada siapapun, tapi pada dirinya sendiri. Atau, pada sesuatu yang kini berbicara lewat tubuhnya. Suaranya berat, dalam, berlapis. Yang memanggil, tak bisa pergi sebelum disambut. Yang ditinggalkan, akan selalu menunggu dengan mata terbuka. Dan yang memutus, harus menggantikan ikatan. Suara itu seperti gema dari gua yang dalam. Tidak cocok keluar dari tubuh manusia. Rama mengambil sebilah pisau kecil yang entah sejak kapan ada di sana. Ia memotong sehelai rambut dari kepalanya sendiri, lalu menaruhnya di tampah. Lalu, ia mengikat pergelangan tangannya sendiri dengan benang merah. Dan membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh tanah. Beberapa minggu setelahnya, warga desa mulai memperhatikan perubahan yang aneh. Beberapa remaja yang melintas di depan rumah Rama mengaku melihat seseorang berdiri di jendela. Seorang perempuan, rambut panjang, mengenakan baju putih, tapi tanpa wajah. Suara tangisan kerap terdengar dari arah rumah setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa anak-anak kecil sakit mendadak setelah lewat di dekat sumur belakang rumah Rama. Kata orang tua, sumur itu sudah lama ditutup, tapi kini airnya muncul kembali, berbau kemenyan. Satu hal yang pasti, Rama tak pernah meninggalkan desa lagi. Ia tinggal sendiri. Tidak bicara. Tidak keluar. Tapi setiap malam bulan gelap, ia menyalakan lampu minyak, membakar dupa, dan meletakkan tampah yang sama di tengah rumah. Dan selalu ada bunga baru di situ. Selalu segar. Warga mulai menandai kalender, mencatat waktu-waktu aneh itu, dan tanpa sepakat, mereka semua mulai menghindari rumah Rama. Tak ada yang mengetuk pintunya. Tak ada yang menyapanya jika kebetulan bertemu di jalan. Karena entah sejak kapan, mereka mulai yakin. Itu bukan lagi Rama. Tahun-tahun berlalu. Desa Gondang tetap seperti dulu. Hening. Dingin. Tertutup kabut tiap pagi. Beberapa pendatang sempat menanyakan tentang rumah panggung yang berdiri sendiri di ujung desa. Rumah dengan jendela selalu tertutup dan aroma dupa yang tak pernah hilang. Tapi warga hanya menjawab pendek. Rumah itu dijaga. Bukan buat ditanya. Dan bila ada yang penasaran dan nekat masuk ke sana, mereka tak pernah benar-benar keluar dengan jiwa yang utuh. Ada satu pendaki yang menginap semalam karena kehujanan. Setelah kembali ke kota, ia mengalami gangguan tidur, selalu bermimpi tentang perempuan tanpa wajah yang memanggil namanya dari balik cermin. Seorang jurnalis pernah datang untuk menulis cerita rakyat. Ia merekam suara malam dari depan rumah panggung itu. Tapi ketika mendengarkannya kembali di Jakarta, suara itu berubah menjadi ratapan dan suara gendang yang tak pernah berhenti, bahkan saat perekam dimatikan. Dan suatu hari, ketika langit desa benar-benar gelap tanpa bulan, seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa berdiri di depan rumah panggung, menunjuk ke dalam, dan berkata polos, "Ibu, ibu panggil aku." Padahal ibunya sudah lama meninggal. Dan dari dalam rumah, lampu menyala. Lilin menyala. Tampah ditaruh di tanah.
Dan bunga 7 rupa mekar kembali, untuk satu nama yang belum selesai ditulis. Karena di desa Gondang, yang dipanggil tak selalu datang. Tapi yang memanggil, akan tetap menunggu. Selamanya. Tak semua yang hilang bisa dipanggil kembali. Dan tak semua yang dipanggil ingin pergi. Di desa Gondang, tanahnya tidak hanya menyimpan tulang, tapi juga janji-janji yang dilanggar, cinta yang dipaksa tumbuh lewat darah, dan nama-nama yang diucapkan terlalu sering tanpa disadari. Rama hanyalah satu dari banyak yang datang membawa rasa bersalah, lalu pulang tanpa benar-benar kembali. Karena di tempat seperti Gondang, yang datang membawa dosa, tak akan pulang sendirian. Dan malam ini, kalau kalian mendengar suara gendang dari balik pohon tua, jangan jawab, jangan menoleh. Karena mungkin giliran kalian yang dipanggil.